الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبعد. Hadirin Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam dekapan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan semua yang terlibat di dalam acara ini, mulai dari panitia yang memfasilitasi, terutama saya kira bapak-bapak dari RRI Makassar yang bekerja sama dengan Dompet Duafa, semoga kita semua mendapat pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya diberi amanah oleh yang membuat acara ini untuk menyampaikan tema tentang, ada dua Pak tadi saya lihat di ini, memakmurkan masjid dan menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Beberapa menit saya kira saya ingin menyampaikan dua hal ini, meskipun juga saya yakin tidak ada ilmu baru ya, sudah menjadi pengetahuan kita semua. Saya mulai dari yang pertama adalah tema tentang memakmurkan masjid ya. Memakmurkan masjid ini kalau kita lihat dalam sejarah itu ada dua. Ada memakmurkan masjid secara fisik dan ada memakmurkan masjid secara non fisik. Memakmurkan masjid secara fisik artinya membangun masjid. Malah ada masjid yang kalau saya perhatikan kadang-kadang tidak pernah selesai-selesai dimakmurkan dari segi fisiknya. Karena selesai yang satu muncul lagi mungkin ide mau diapain lagi. Ya. Menaranya tadinya agak pendek ditinggikan lagi. Ya. Itu masuk dalam kategori memakmurkan masjid dari sisi fisiknya. Yang kedua adalah memakmurkan masjid dari sisi fungsinya. Nah, barangkali ini yang perlu mendapat perhatian kita. Ya. Sebab kalau kita meletakkan pembangunan masjid di masa Rasulullah itu dalam konteks membangun negara, karena kalau kita bicara misi Nabi itu kan hanya ada tiga. Pertama membangun manusia, yang kedua membangun negara, yang ketiga membangun peradaban. Nah, kita tahu dalam sejarah Rasulullah SAW pada saat pindah ke Madinah itu fase dakwah beliau membangun negara Madinah. Nah, pada saat beliau hijrah ke Madinah, apa infrastruktur pertama yang dibangun oleh beliau? Bukan jalanan, Pak. Bukan bendungan, bukan jembatan. Memang tidak butuh jembatan. Yang dibangun pertama kali adalah binaul masjid, membangun masjid. Nah, kalau kita coba hayati, kita perhatikan Rasulullah membangun masjid ini dalam konteks membangun bangsa, membangun negara. Berarti salah satu infrastruktur penting di dalam membangun sebuah negara yang baik adalah mental spiritual. Infrastruktur untuk mengkonsolidasi kekuatan jiwa suatu masyarakat. Infrastruktur untuk penguatan ribatul ukhuwah, ikatan persaudaraan dan kebersamaan. Dan menurut saya barangkali ini juga lah yang menginspirasi kita bangsa Indonesia pada saat merdeka. Kan lagu kita Pak, apa baitnya lagu kita? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Saya pikir mungkin terinspirasi dari perjalanan dakwah Rasulullah membangun suatu masyarakat yang menjadi dambaan semua orang. Masyarakat yang baik, yang damai, yang aman, yang kuat, yang sejahtera. Nah, ternyata Rasul memulainya dari situ. Binaul masjid, membangun masjid. Sehingga kalau kita bicara fungsi masjid dilihat dalam perspektif itu, ternyata masjid itu bukan hanya tempat sholat berjamaah gitu. Tapi masjid itu paling tidak ada 3 fungsi besarnya. Yang pertama memang namanya al-wadhifatud diniyah, fungsi keagamaan. Yang kedua adalah al-wadhifatut tarbawiyah, ada fungsi pendidikan dan fungsi diseminasi intelektual. Jadi masjid itu tempat lahirnya orang-orang yang berilmu. Bahkan dalam sejarah Islam kalau kita baca, Pak, bukan universitas yang melahirkan masjid, tapi masjid yang melahirkan universitas. Itu yang kita lihat dalam sejarah gitu. Dan yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya adalah al-wadhifatul istimaiyah, peran sosial. Dan ini saya mau hubungkan dengan ayat supaya kita bisa lebih melihat bagaimana relasi hubungan antara masjid dengan pembangunan spiritual, antara masjid dengan kepribadian yang kokoh, yang kuat, antara masjid bahkan dengan kesejahteraan. Jadi sebenarnya masjid itu, Pak, bisa juga menjadi institusi ekonomi umat. Di dalam Quran Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa ulaika fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Perhatikan, Pak, firman Allah ini. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid, ya, yang bisa menjadi pengurus-pengurus masjid, memakmurkan masjid. Apa kriterianya? Pertama, man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi bukan hanya mengandalkan misalnya karena dia orang-orang kaya memakmurkan masjid gitu, karena kekayaannya. Ternyata tidak. Yang pertama adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi masjid itu memang sangat kuat hubungannya dengan persoalan penguatan mental, penguatan spiritual, penguatan keimanan. Yang kedua, wa aqamas shalah, orang yang menegakkan salat. Itu sudah pasti. Antara masjid dengan salat, dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Fungsi utama memang tempat kita mendirikan salat. Jadi tidak mungkin orang menjadi pemakmur masjid tapi tidak salat, kan? Ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang yang yata'ahadul masjid, suka ke masjid atau biasa di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah bahwa orang itu pasti punya iman. Ulama kita mengatakan meski itu bukan sesuatu yang mutlak, tetapi itu biasanya mayoritasnya. Kebanyakannya orang kalau cinta masjid, suka ke masjid, insya Allah adalah orang yang baik, orang yang beriman. Nah, antara iman masjid dengan pelaksanaan ibadah-ibadah ritual itu memang hal yang sangat erat kaitannya. Tapi coba kita lihat syarat berikutnya, Pak. Orang yang memakmurkan masjid, wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Ya. Mengeluarkan zakat. Kalau kita bicara zakat, itu berarti bicara soal kemampuan ekonomi, kekuatan ekonomi. Karena kalau kita mau bertanya, Pak, apa kriteria orang miskin dalam Islam? Kriteria orang miskin dalam Islam adalah kalau dia belum menjadi muzaki. Itu.
belum bisa menjadi pemberi zakat, masih penerima zakat. Karena itu artinya apa? Dia masih masuk dalam kategori defisit aset. Asetnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, belum ada kelebihan. Nah, saya ingin mengajak kita memperhatikan apa hubungan antara masjid dengan kesejahteraan. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang kurang mendapat perhatian umat kita. Perlu kemudian ada suatu semangat bagaimana membangun apa yang kita sebut dengan ekonomi masjid. Saya tertarik dengan salah satu masjid di Jawa Tengah kalau tidak salah, itu sampai kemudian asetnya sudah miliaran yang dikelola mulai dari manajemen masjid itu mengelola usaha yang kemudian akhirnya tumbuh dengan sangat baik. Karena ternyata kalau kita lihat meletakkan masjid dalam perspektif yang saya katakan tadi, perspektif Rasulullah membangun negara, membangun bangsa Jazirah Arab pada waktu itu ternyata dimulai dari masjid. Dan Allah pun kemudian menghubungkan antara pemakmur masjid dengan pemberi zakat. Menunjukkan bahwa ini dua hal yang sangat berkorelasi positif jika itu dikelola dengan baik. Minimal spiritnya lahir dari situ. Karena spirit ekonomi masjid insya Allah adalah spirit ekonomi yang jujur, spirit ekonomi yang adil, ya. Spirit ekonomi yang memang berorientasi untuk memakmurkan banyak orang, bukan hanya untuk mensejahterakan sekelompok orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya kira ayat yang ada dalam surah At-Taubah ayat 18 itu patut untuk kita renungkan. Kalau demikian betapa penting dan betapa strategisnya kedudukan dan fungsi masjid itu dalam konteks kehidupan umat, bahkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena waktu tentu terbatas, saya masuk ke yang kedua, menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Tinggal berapa malam ini Pak? Tinggal 2 malam atau 3 malam ya. Besok sudah sebentar malam ke-27. Nah, ini juga saya kira masih sering kita ingatkan. Bukan berarti kita belum paham, tetapi masih sering kita saling mengingatkan. Karena apa? Rasulullah mengajarkan dan mencontohkan, beliau itu semakin mau selesai Ramadan, itu semakin naik, meningkat semangatnya untuk beribadah. Sehingga muncullah tadi istilah menghidupkan malam. Itu diambil dari hadis Rasulullah atau dari praktik Rasulullah. Disebutkan dalam hadis bahwa idza kana fi awakhir Ramadan, apabila sudah masuk di akhir-akhir Ramadan, apa yang Nabi lakukan? Sebutkan bahwa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Yang kedua, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat kainnya, mengencangkan ikat sarungnya. Dan yang ketiga, aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Itu praktek beliau. Dan itu beliau lakukan terutama sejak beliau di Madinah dan tidak pernah ditinggalkan sampai beliau wafat. Itu sebabnya dalam fikih, dalam syariat kita ada ajaran tentang apa yang kita kenal dengan istilah i'tikaf. Apa i'tikaf itu? I'tikaf itu adalah luzumul masjidi bi khususin niyati li ta'atillahi. Kita niatkan untuk menetap di masjid dalam waktu yang kita niatkan, bisa 10 malam, 10 hari 10 malam, bisa juga hanya 1 malam, bisa 3 malam, tergantung kemampuan dan kesempatan yang bisa kita lakukan dengan niat khusus semata untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Tapi saya perlu sampaikan Pak bahwa ada seorang ulama namanya Az-Zuhri. Ini ulama di abad pertama Islam. Beliau pernah mengatakan, ajaban lil muslimin. Sungguh mengherankan kaum muslimin itu, mereka meninggalkan i'tikaf. Walam yatrukhu, sementara Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf itu sejak beliau ada atau hijrah ke Madinah sampai beliau wafat. Bahkan pernah beliau i'tikaf 2/3 terakhir, mulai dari malam ke-20 sampai malam terakhir di tahun akan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya berpikir begini, kalau itu diungkapkan oleh beliau pada abad pertama, kira-kira bagaimana andai kata beliau menyaksikan kondisi umat di masa sekarang gitu, mengenai praktek i'tikaf itu. Sepertinya ini saya tidak tahu apakah memang karena kurang perhatian atau memang berat dilaksanakan. Orang meninggalkan tempatnya untuk sementara waktu, meninggalkan rumahnya dan pergi ke masjid, tapi bukan pindah tempat tidur, Pak. Karena jangan sampai ada juga i'tikaf tapi dia sebenarnya cuma pindah tidur, karena sampai di masjid yang dikerja ya tidur juga gitu. Mungkin karena bahkan agak sulit tidur di rumahnya, lebih mending tidur di masjid gitu. Nah, bukan itu yang dimaksud. Sebab yang dimaksud itu adalah memang ahya lailahu, menghidupkan malam itu. Apa yang dikerjakan? Para ulama kita menasihatkan paling pertama baca Quran, yang kedua berdoa, yang ketiga beristighfar, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Itu yang kita laksanakan, yang kita kerjakan selama kita menghidupkan malam itu. Kenapa ini penting diingatkan, Pak? Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang tidak ada ulama yang berbeda pendapat mengenai kepastian itu, bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya, jika kita ditakdirkan Allah beribadah dan beramal soleh pas pada malam itu, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Coba Pak, kasih sayang Allah, kepemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat dikatakan bahwa kenapa ada Lailatul Qadar ini, sebab nuzulnya adalah karena Rasul pernah semacam mengadu kepada Allah. Apa aduan beliau? Ya Allah, kau memberikan saya dan umatku umur yang sangat pendek. Jika dibanding dengan umur umat-umat sebelum kami, ada yang umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Umur saya dan umatku, kata Rasulullah, baina sittina was sab'in, itu hanya antara 60 dan 70 tahun. Jadi kalau kebaikan kami itu diukur dengan umur kami, kebaikan mereka diukur dengan umur mereka, sungguh kami tidak bisa menyamai mereka dalam kebaikan, karena kami sangat pendek usianya. Setelah itulah kemudian Allah menurunkan firman-Nya itu yang mengatakan, tidak usah berkecil hati wahai Muhammad, karena akan ada waktu, ada satu malam, jika umatmu ada yang diberi hidayah, diberi taufik beribadah pada malam itu, ibadahnya, nilainya lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Bahkan sebagian ulama mengatakan kata 1000 itu adalah kata yang menggambarkan jumlah bilangan yang tidak terbatas. Kenapa hanya dikatakan 1000? Karena bilangan yang diketahui orang Arab pada saat itu, bilangan yang tertinggi adalah bilangan 1000. Tidak ada lagi di atasnya.
Sehingga itu menggambarkan bahwa kata 1000 dalam ayat itu sesungguhnya adalah kata bilangan yang tidak terbatas. Dalam pengertian kebaikan dan pahala yang didapatkan oleh orang yang beribadah dan beramal soleh tepat pada malam qadar itu, nilainya tidak bisa dihitung banyaknya, tidak bisa dihitung nilainya, saking luar biasa dan saking utamanya, istimewanya karunia yang Allah berikan kepada umat Rasulullah bersama umatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ayat ini mestinya memotivasi umat kita, memotivasi kita semua. Karena satu malam itu hanya sekali dalam setahun. Kita bertemu dengan Ramadan kali ini, belumlah ada jaminan bahwa kita juga masih akan bertemu pada Ramadan yang akan datang. Hanya kita berdoa dan memohon semoga Allah masih terus mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Tapi ketentuan dan kepastiannya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah memang alangkah kurang beruntung ya kalau ada kesempatan yang seperti itu, tapi kemudian kita tidak berupaya, meskipun mungkin hanya satu malam atau mungkin setengah malam, ya kita manfaatkan untuk fokus konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridho, mengharapkan kebaikan yang Allah janjikan. Saya sering berkata begini Pak, mengambil ilustrasi. Andai kata pimpinan RRI misalnya membuat suatu pengumuman bahwa seluruh karyawan RRI pada sebentar malam akan didatangi oleh petugas RRI membawa hadiah 100 juta. Tidak usah 100 juta, mungkin lebih kecil dari itu, tapi dengan syarat yang berhak mendapatkan adalah siapa yang pintu rumahnya dibuka pas dia berdiri di depan rumahnya. Kalau ditemukan sedang baring atau duduk, dia tidak dapat. Kira-kira yakin saya Pak bahwa kita semua, saya pun kalau masuk dalam kategori itu akan berusaha bagaimana supaya pas petugasnya datang, saya sedang berdiri di depan pintu untuk mendapatkan itu. Itu baru janji atau baru apa yang bersifat dunia Pak. Ini Allah yang menjanjikan alfun ya khairun min alfi syahrin. Tapi itulah ujian kita, itulah tantangan kita. Kita diperhadapkan dengan godaan-godaan yang kadang-kadang membuat kita lupa akan sesuatu yang jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga, dan kita larut di dalam hal-hal yang sebenarnya masih lebih di bawah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Paling tidak memotivasi kita untuk berbasis masjid, dan yang kedua memotivasi kita untuk terus berupaya memaksimalkan mendapatkan semua kebaikan, berkah, rahmat, kasih sayang yang Allah janjikan kepada kita, termasuk dengan menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan ini yang juga tinggal 2 atau 3 malam Pak. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, semua kemudahan, dan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita tahun ini, dan mudah-mudahan menjadi Ramadan kita yang terbaik dan bukan Ramadan kita yang terakhir ya, insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru serta pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, acara ini dapat disiarkan di program 194,4 FM serta di channel YouTube. Baik, mungkin ada yang jamaah yang ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya kira materinya Pak Ustaz ini pas sekali, akhir Ramadan soal Lailatul Qadar, dan yang pertama tadi adalah soal zakat. Kalau mengacu di At-Taubah 60, innamas sadaqatu
lil fukarai wal masakina. Saya kadang-kadang bertanya, innamas sadaqatu, apakah itu sedekah atau zakat yang dimaksudkan di situ di 8 ahnaf penerima zakat. Jadi pertanyaan saya, apakah itu khusus zakat fitrah dan zakat mal yang dimaksudkan di ayat 60 itu, atau juga termasuk sedekah biasa? Karena ini saya kira penting, barangkali banyak jamaah yang jadi pengurus zakat di lingkungannya jangan sampai keliru dalam hal menyalurkan zakat di luar 8 kelompok penerima ini. Yang kedua terkait dengan Lailatul Qadar, beberapa tahun terakhir ini saya amati di Makassar ini kan tren apa namanya, itikaf berjamaah di masjid-masjid besar itu kan lagi ini ya, Stasia. Nah, apakah dalil dasarnya itikaf ini mana yang lebih diutamakan sebenarnya, mana yang lebih apa namanya, apakah dilakukan berdiam diri sendiri-sendiri di masjid? Karena kalau itikaf ini kan harusnya dilakukan di masjid ya Ustaz ya. Dilakukan sendiri-sendiri yang lebih afdol, atau yang berjamaah? Karena apa namanya, katanya ketika itikaf itu hanya ada 5 yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi baca Al-Quran, kedua zikir, ketiga sholat sunat, keempat itu adalah berdoa, dan yang kelima adalah mengingat-ingat dosa-dosa masa lalu. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih afdol sebenarnya Pak Ustaz? Apakah sendiri-sendiri, tetap di masjid sendiri-sendiri, atau dilakukan secara berjamaah di masjid? Makasih Ustaz. Baik Pak, saya kira ini pertanyaan yang bagus dan aplikatif ya. Yang pertama soal zakat ya. Dalam Quran ada 2 kata yang dipakai untuk zakat ya. Ada kata zakat sendiri, ada kata sedekah. Jadi kata sedekah dalam Quran ada yang berarti zakat, ada yang berarti sedekah biasa. Nah, yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang dimaksud itu adalah zakat Pak. Jadi bukan sedekah biasa, terutama zakat mal ya. Karena kan zakat wajib itu ada 2. Yang wajib ya, ada zakat fitrah, ini kaitannya dengan bulan puasa, hanya diwajibkan dalam bulan puasa. Ada zakat mal. Zakat mal ini tidak terikat dengan waktu Pak. Kapan saja sudah terpenuhi syaratnya, terutama zakat harta yang memang diperlukan 2 syarat. Karena ada juga zakat harta Pak yang cuma 1 syaratnya. Karena ada 2 syarat, yaitu namanya nisab. Nisab itu hitungannya cukup. Kemudian ada namanya haul. Haul itu waktunya cukup 1 tahun. Tapi ada zakat harta atau ada zakat kewajiban yang tidak terikat dengan itu. Misalnya zakat pertanian itu tidak terikut dengan 1 tahun. Pokoknya kapan panen, hasil panennya cukup 1 nisab, saat itu zakatnya dikeluarkan. Demikian juga yang kita sebut dengan zakat profesi. Misalnya pengacara atau konsultan dapat uang, tidak hanya dapat dalam 1 tahun atau 1 bulan, bahkan bisa jadi dalam 1 bulan dapat berapa kali. Setiap dapat dan nisabnya cukup, itu boleh dikeluarkan pada saat itu. Tidak perlu ditunggu, disimpan dulu 1 tahun nanti baru dibayar. Ya, itu pandangan para ulama kita. Jadi yang dimaksud sekali lagi Pak dalam ayat 60 tadi itu adalah zakat mal yang bisa didistribusi untuk 8 asnaf. Sementara kalau zakat fitrah ya, ulama
sebagian ulama dan saya sependapat dengan itu hanya diperuntukkan kepada fakir dan miskin. Kalau untuk zakat fitrah. Karena dalam hadis jelas sekali itu adalah pembersih bagi orang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan memberikan bantuan untuk kebutuhan terutama makan bagi orang-orang miskin. Jadi kalau ada zakat fitrah yang kemudian ada yang didistribusikan ke pembangunan apa, itu salah, ya, atau tidak sesuai dengan petunjuk yang semestinya. Kecuali zakat mal tadi itu memang ada 8 asnafnya, tetapi itu pun tetap yang prioritas adalah fuqara wal masakin. Sebab filosofi zakat itu Pak sebenarnya adalah untuk pemberdayaan. Sehingga dalam sejarah itu mulai dari Rasulullah, para sahabat, itu orang yang tadinya mustahik zakat, setelah diberikan zakat sangat diharapkan dalam beberapa waktu kemudian bukan lagi menjadi penerima, tetapi sudah menjadi pembayar zakat. Nah, saya kira ini yang menjadi catatan terhadap pengelola zakat, supaya ada skala prioritas di dalam pendistribusian itu. Jangan dibagi rata. Ya. Saya dulu pernah meneliti Pak di tahun 2000-an, meneliti lembaga zakat. Nah, saya menemukan mereka membagi zakat itu diratakan untuk semua 8 asnaf itu. Saya bilang ini keliru. Sebab zakat itu filosofinya bukan hanya sekedar membagi berlangganan, tahun ini dikasih, tahun depan dikasih lagi, tahun depan dikasih lagi. Kenapa? Karena yang dikasih itu memang tidak cukup untuk dikembangkan menjadi pemberdayaan ekonomi dia. Jadi kita tidak hanya sekadar memberikan kemampuan daya beli, tapi kita memberikan zakat itu untuk menciptakan daya beli. Itu filosofinya zakat itu. Nah, saya kira itu Pak yang berkaitan dengan ayat tadi soal zakat. Ke iktikaf ya. Jadi iktikaf ini kalau definisinya kan itu tadi Pak, luzumul masjidi bi khususin niyah li taatillah. Melazimkan diri di masjid dengan niat khusus hanya untuk mentaati Allah. Nah, ini memang kadang-kadang ada yang agak ini toh, rombongan ke masjid, akhirnya memang itikaf di masjid dalam arti tinggal di masjid, tapi apa yang dilakukan, ada yang ngobrol, ada yang bahkan kadang-kadang tidak disadari waktu cerita dengan teman-temannya itu lebih banyak daripada yang digunakan untuk. Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol, saya kira kita ramai-ramai ke masjid itu tidak apa-apa sebagai motivasi, karena suatu kebaikan kalau kita sama-sama melakukan, banyak yang melakukan, biasanya itu terasa lebih bersemangat. Itu sebabnya puasa Ramadan Pak jauh lebih gampang daripada puasa sunat. Kenapa? Karena kalau kita puasa sunat ya di dalam satu rumah saja belum tentu kita bisa bersamaan. Tapi kalau puasa Ramadan, meskipun ada yang tidak puasa, tetapi juga tidak, insya Allah tidak terang-terangan itu di depan kita untuk. Jadi terasa bahwa semua orang puasa dan karena itu lebih ringan rasanya. Nah, kalau ke masjidnya itu berjamaah berombongan hanya sekedar saling memotivasi, itu tidak apa-apa. Tapi pada saat kita iktikaf, saya sependapat bahwa memang lebih bagus kita konsen masing-masing gitu. Karena inti dari iktikaf itu adalah kita sedang berusaha untuk merawat hati kita, membentengi hati kita sementara waktu dari hal-hal yang di waktu-waktu yang lain itu Pak suka mengganggu hati kita ini. Apa yang sering mengganggu hati kita, kata para ulama kita, misalnya fudulul kalam, terlalu banyak bicara gitu kan. Nah, itu kan kalau kita iktikaf diusahakan supaya itu dikurangi gitu. Tapi kalau ke masjid juga justru di sana ngobrolnya juga lebih banyak, kan berarti makna iktikafnya tidak dapat gitu tuh. Yang kedua misalnya fudulun naum, banyak tidur. Nah, jadi kita ke masjid itu usahakan memang bukan pindah tempat tidur gitu. Tapi kita memang untuk tadi menghidupkan malam itu.
untuk konsen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hal-hal yang lain. Jadi kita ke masjid itu fokus untuk waktu yang kita niatkan itu benar-benar kita dalam rangka menjaga hati kita ini ya, dengan amalan-amalan yang tadi disampaikan. Ada tilawah Qur'annya, ada zikirnya, ada istighfarnya, ada doanya, ditambah dengan sholat sunat, sholat malam yang memang disunahkan. Jadi intinya begitu Pak, bahwa itikaf itu makna yang kita harus dapatkan adalah kita sedang konsentrasi, fokus secara pribadi untuk menghadapkan hati kita kepada Allah, ya termasuk tadi dengan melakukan muhasabah, melakukan evaluasi. Supaya apa? Itu kalau menurut saya ada dua hal yang kita kuatkan melalui itikaf itu. Kita sedang menguatkan emosi kita, emosional kita, dan juga kita sedang menguatkan spiritual kita. Ya, supaya kita menjadi bukan orang yang rapuh secara emosional dan rapuh secara spiritual. Nah, ibadah itikaf salah satu yang bisa membantu kita untuk menguatkan itu. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz, saya juga ingin, apakah ini istilah itikaf dilakukan di waktu-waktu malam saja Ustaz? Pada siang-siang akhir Ramadan tidak ada istilah itikaf. Iya, ini juga bagus ya. Itikaf itu bisa siang malam Pak ya. Kalau orang itikaf menyiapkan misalnya 10 terakhir, dan kan salah satu syarat itikaf itu tidak boleh keluar dari masjid Pak. Jadi kalau kita sudah niatkan misalnya 10 hari 10 malam, berarti siang malam ada di masjid gitu. Karena kapan dia keluar berarti batal itikafnya. Tapi kalau kita hanya meniatkan malam saja itu juga boleh gitu. Ya tidak harus siangnya. Apalagi kalau misalnya bagian dari upaya kita untuk mengejar malam yang istimewa itu kan memang adanya di malam Pak, bukan di siang ya. Jadi ya kebanyakan orang itikaf di waktu malam. Karena ini juga Pak perlu diperhatikan. Kalau kita misalnya siang malam itikaf, bagaimana dengan kewajiban pekerjaan kita? Karena jangan sampai juga ada orang itikaf tapi kewajibannya terbengkalai, itu juga tidak boleh begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang pekerjaannya di kantor berantakan, ditanya kenapa kok begitu kerja, ya saya itikaf Pak, itu tidak bisa jadi alasan gitu. Dan itu yang saya katakan tadi Pak, itikaf itu tidak harus full 10 malam gitu. 1 malam pun boleh. Mana dalilnya? Ada sahabat yang pernah begitu. Ada sahabat datang ke Nabi ya Rasulullah, karena beliau tahu bahwa itikaf di masjid Nabi itu kan paling utama Pak ya. Ada 3 masjid yang paling utama itikaf di situ. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Seorang sahabat datang pada Nabi ya Rasulullah, saya ingin beritikaf di masjid baginda Rasul, tapi saya tidak bisa karena saya tinggal di kampung dan saya imam kampung. Saya mimpin sholat jamaah di kampung. Apa kata Rasulullah? Coba kau rencanakan, niatkan 1 malam saja. Maka 1 malam beliau ini datang ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Beliau datang sebelum terbenam matahari. Jadi dia masuk masjid sebelum maghrib. Waktu itikafnya dimulai dari maghrib gitu. Nah, pas selesai sholat subuh, beliau berkemas kembali untuk pulang ke kampungnya. Nah, itu dalil bahwa itikaf ya bisa tidak harus 10 malam ya atau berapa, meskipun 1 malam. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kurang dari itu pun tidak apa-apa gitu. Tentu saja ya semakin banyak, semakin panjang waktunya, tentu kan artinya kita semakin lama berkhalwat ya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara lebih terkonsentrasi, karena kita terjauh dari hal-hal yang bisa mengganggu ya, mengganggu hati dan mengganggu pikiran kita. Wallahu a'lam. Ustaz, kira cukup 2 pertanyaan untuk mewakili jamaah. Kita tutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم يا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Serta pendengar di mana saya berada, demikian Perun Ramadan bersama narasumber kita Dr. Haji Hasan Lawan LCMA dengan tema memakmurkan masjid. Atas nama seluruh jamaah serta pendengar mengucapkan banyak terima kasih. Kembali ke studio. Jangan lupa wa yakum minal mu'minin al-kamilin. Wa qul rabbi warhamu anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.